take your time untuk nolong diri sendiri, seek help, kemudian ya ngomong sama diri sendiri, self talk aja ya, this too shall pass gitu. Selamat datang Kak Liana, terima kasih dengan waktu dan kesempatannya untuk berbagi cerita di program ini. Program ini namanya Setiap Perempuan Punya Cerita, Kak Liana. Di mana di program ini kita sesama perempuan bisa saling sharing tips, nasihat, cerita yang diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk sesama perempuan. Nah, kali ini yaitu bulan September yang kita ketahui sebagai World Alzheimer Month atau bulan Alzheimer. Dengan itu pada episode kali ini saya khusus mengundang tamu dari Jakarta, yaitu Kak Liana Caroline yang berdomisili di Jakarta, dan beliau juga sekarang aktif sebagai member dan volunteer di Alzheimer Indonesia Pusat. Menarik sekali karena Mbak Liana sekarang sedang mengasuh Mama ya, Mama Marintan Syahan ya. Betul. Oke, silakan Mbak Liana untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama makasih banyak Kak Nang udah diajak di sini gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang juga adalah seorang caregiver untuk orang tuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Liana Caroline. Jadi saya anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi ada saya, kemudian adik laki-laki yang di tengah, yang paling bontot adalah adik perempuan. Untuk saya dan adik perempuan, kami tinggal satu rumah dengan mama papa di Jakarta. Tapi untuk adik saya yang laki-laki kebetulan sudah berumah tangga, jadi dan tinggalnya di beda kota di Medan, gitu. Jadi nggak sama-sama sama kami. Kondisinya sekarang ini mama saya sudah menjadi pasien tirah baring sebenarnya, jadi posisi sudah bedridden. Dia didiagnosa demensia vaskular. Jadi kalau untuk sekarang ini lebih ke tahapnya tuh yang sudah lebih mute ya, diam. Jadi nggak akan minta, nggak akan ngomong untuk dia mau minum, mau makan, atau misalnya pokoknya apapun nggak akan bilang. Jadi harus kita caregivernya yang berinisiatif memberikan makan, minum, ataupun mengecek diapernya gitu. Mama Marintan Siahaan namanya. Jadi latar belakang beliau adalah guru SMA dulu, ngajar bahasa Inggris. Jadi usianya 72 tahun. Ya tahun 2016 lah maksudnya sudah terkena serangan stroke pertama gitu. Kemudian baru di 2017 awal lah ya gitu, maksudnya mendapatkan diagnosa dari dokter bahwa memang demensia vaskular. Jadi demensia itu kan seperti kayak sebenarnya gambaran umumnya lah ya, kayak payung besarnya demensia. Jadi ada jenis di bawahnya turunannya itu ada demensia Alzheimer yang paling umum, common, banyak orang kena. Tapi yang kedua sebenarnya terbesar juga adalah demensia vaskular. Jadi namanya udah vaskular, memang berkaitan dengan pembuluh darah. Jadi karena mamah ada faktor resiko, jadi dia memang sudah kurang lebih ketika dia terkena serangan stroke pertama itu udah hampir 15 tahun mengkonsumsi obat untuk diabetesnya. Jadi dia ada diabetes dan hipertensi gitu. Jadi karena faktor resiko itu akhirnya kena serangan stroke pertama yang pada akhirnya memicu demensia gitu. Jadi 2016 itu kan dia kita bawa ke UGD karena kondisi waktu itu memang permasalahannya karena dia seperti orang yang linglung ya gitu. Jadi nggak ada komunikasi dua arah gitu. Jadi disertai dengan demam. Kemudian dia seperti prosedur di UGD lah ya, dicek semuanya gitu. Memang kadar gula darahnya, kolesterolnya, terus tensinya semuanya berlipat gitu. Maksudnya memang udah di atas ambang gitu. Jadi memang
dari dokter di UGD-nya memang suspeknya stroke, makanya harus diobservasi. Jadi hari pertama itu dia tidak sama sekali mengenali siapapun, baik saya maupun suaminya, papa yang datang juga dia nggak kenal gitu. Saya hari pertama itu benar-benar totally nggak kenal siapa-siapa. Baru setelah hari kedua, hari ketiga diobservasi ya memang sudah ya bisa inilah mengenali gitu kita keluarganya gitu. Nah, setelah selesai observasi pun itu belum ada tegak diagnosanya bahwa dia demensia gitu. Jadi karena kan dimintanya observasi untuk observasi stroke, takutnya kena serangan stroke lagi gitu. Jadi makanya diobservasi gitu. Ketika kita bawa pulang memang ya hari-hari bareng sama dia, lama-lama ngerasa bahwa ada yang nggak beres gitu. Ya, kayaknya ada yang nggak beres gitu. Jadi something wrong sama dia. Jadi pada akhirnya konsultasi sama kakak, kebetulan kakak sepupu juga perawat. Jadi disarankan untuk mama dibawa ke psikiatri waktu itu. Kita pergi ke rumah sakit yang sama, jadi sudah ada medical recordnya mama di situ. Jadi dari dasar itu ya dokternya bilang ini demensia vaskular gitu karena ada faktor resiko memicu akhirnya dia seperti ini gitu. Oke. Nah, pas waktu Mbak Liana dengar tentang diagnosanya mama itu demensia vaskular, sebelumnya pernah nggak mengetahui apa sih demensia vaskular itu buat Mbak Liana sendiri? Atau Mbak Liana langsung, waduh apa nih? Terus mulai cari-cari tahu. Sebelumnya saya udah tahu, maksudnya dengar tentang Alzheimer itu udah terdengar lah ya gitu, maksudnya udah tahu gitu. Tapi memang ketika kejadian Mama sudah mulai menunjukkan gejala, sebenarnya udah mulai searching gitu, tapi kayak masih nggak yakin kayak ya? belum kayak teng gitu. Begitu memang serangan stroke itu, habis itu baru tahu ini kayaknya udah nggak bener nih, kayaknya ngarahnya ke situ gitu. Nah, terus pas tahu diagnosa itu gimana reaksinya Mbak Liana? Jujur waktu itu waktu di ruang psikiatri dengan ada tes wawancara itu dan ada scoringnya dan bahwa scoring mama itu benar-benar dibilangnya rendah sekali, kayak ngeblank aja gitu kayak, aduh kayak ini benar-benar kejadian gitu shock gitu ya? bahwa iya maksudnya udah macam-macam gitu di pikiran, aduh maksudnya kesulitan yang akan dihadapi segala macam tuh udah kayak udah di sini udah semuanya gitu kayak muter-muter gitu. Jadi lihat hasil skornya maksudnya kan ketika mama di tes wawancara kan aku ada di situ gitu mendengarkan jawaban dia gitu dan cukup amazing bahwa mengagetkan. Ya ampun, yang kayak gitu nggak bisa jawab, yang kayak gitu nggak bisa dilakuin gitu. Aduh, ya ampun, bener-bener yang kondisinya mama waktu itu bukannya tahap awal itu kalau dokter bilang, maksudnya karena dari hasil scoringnya udah rendah gitu, untuk secara kognitifnya udah kurang banget gitu. Jadi sebenarnya kondisi mama itu, Mbak Lian kan bilang ada tahap-tahapan. Tahapan mama langsung rendah itu mungkin karena ada stroke itu ya, jadi mempercepat proses itu. Betul. Jadi memang karena faktor resiko itu. Jadi kalau untuk demensia vaskular itu perburukannya itu kayak turunin anak tangga. Turunin anak tangga justru. Jadi kalau faktor risikonya itu stabil, dia akan stagnan di situ gitu. Di situ aja, tapi faktor resikonya harus dikontrol. Harus dijaga. Tapi betul, ketika kalau ini terjadi serangan stroke berulang itu bisa jatuhnya nggak tahu berapa turun anak tangga gitu. Jadi bisa koprol beda ya betul, bisa koprol ke bawah benar-benar jedung gitu. Sedangkan kalau Alzheimer kan dia gradually bertahap pelan tapi pasti, tapi gradually gitu. Oh gitu. Jadi demensia vaskular lebih risky lagi ya karena betul. yang harus diperhatiin yang memicunya itu harus dijaga ya. Betul. Jadi faktor resikonya itu benar-benar harus di-maintain betul-betul gitu. Pada saat itu Mbak Liana, apa yang pertama sudah melewati masa shocknya gitu ya, kan harus langsung apa nih realitinya, apa yang harus dilakuin gitu. Nah, apa tuh Mbak Liana? Dulu masih mikir sih masih bisa lah sambil kerja gitu ya, karena maksudnya balik lagi ke aktivitas sehari-hari mama belum terganggu karena dia kan masih bisa jalan, masih bisa bergerak, fisiknya masih ini. Cuma di sininya aja yang udah korslet lah tanda kutip ya gitu. Jadi aku lebih suka well prepare sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika sudah mulai ngeduga-duga itu banyak mencari tahu gitu. Jadi nonton dari YouTube, terus baca-baca di Google lah, maksudnya
dulu kan juga ada apa kayak film Korea gitu tentang Alzheimer juga kan juga ada gitu. Jadi kayak udah kayak mesti tahu gitu apa yang mau dihadapin sih sebenarnya sampai the worst case-nya apa sih gitu. Maksudnya supaya bisa prepare gitu. Jadi Ada memang gambaran ya, udah ada ada gambaran ya. gambaran. Ya, ya, ya. Betul, betul. Gitu. Karena aku nggak suka yang modelnya uncertainty gitu. Maksudnya Ya. melangkah tapi nggak tahu mau ngapain gitu dan apa yang mau dihadapin nggak suka sih. Ya, kalau gitu juga kan buat kita anxiety juga ya, kita nggak tahu ke depannya Betul, gimana ya. betul, betul. Jadi pas waktu udah apa nih, udah tahu mama sakit, masih sempat kerja ya, Mbak Liana ya, karena Betul, masih. masih. Oke, oke. Kebetulan di rumah kami nggak ada bantuan ART lah, maksudnya memang semuanya dikerjakan sendiri gitu. Jadi memang ketika saya dan adik saya kerja, ya mama sama papa berdua aja di rumah gitu. Jadi awal-awal maksudnya kita masih biasa aja, maksudnya ya dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitulah ya. Sampai pada akhirnya tuh udah mulai ininya adalah dia suka berkutat itu di kamar mandi dan pokoknya yang basah-basah dan sama api gitu, maksudnya kompor dan air-air gitu. Jadi terus ke dapur gitu. Ke dapur gitu. Jadi pemicu awal itu kayak tiba-tiba dia bilang sama saya, dia jatuh katanya. Habis nyuci jatuh. Waktu itu nyuci memang kita belum pakai mesin cuci, jadi kayak masih iya ya, itu main piano lah ya, kursus piano. Jadi dia ya demen banget gitu nyuci gitu. Namanya kita nggak ada di rumah gitu ya, terus dia bilang dia jatuh katanya. Ya kita kan nggak ada yang ngelihat orang rumah, orang kita lagi kerja gitu. Tapi maksudnya beneran nggak ini jatuh gitu ya? Sampai akhirnya memang dia kok jalannya udah mulai agak ini. Akhirnya ya habis itu ya kita apa namanya, mau diurut nggak atau mau dibawa ke dokter nggak? Enggak, katanya gitu. Nah, habis itu berulang gitu. Maksudnya kejadian dia menceritakan dia jatuh itu berulang gitu. Jadi ada lagi dia jadi selang berapa waktu gitu ya, dia bilang lagi dia jatuh di kamar mandi katanya, kepalanya keantuk katanya, terantuk ke ini. Tapi sampai bingung, aduh ini kok jadi seringan kayak begini gitu ya. Maksudnya jatuh-jatuh gitu. Akhirnya kita bawa lah memang ke dokter tulang lah ya, langsung untuk diperiksa gitu. Memang ya pada akhirnya karena dia jatuh itu memang ada akhirnya jadi menimbulkan masalah baru lagi gitu. Jadi dia memang ada saraf kejepit jadinya. Ya ampun. Tapi berarti pada saat itu mama masih bisa berkomunikasi, masih mengenal Mbak Liana, masih bisa telepon gitu, berarti sebenarnya masih bisa ya mama ya? Dia kan paling worry sama adik saya yang paling kecil gitu ya. Jadi apa namanya, baru juga ditinggal pergi ke gang gitu ya, nungguin adik saya gitu. Sampai tetangga bilang, ngapain katanya gitu, nungguin pulang gitu. Orang baru pergi kerja, ngapain ditungguin nanti pulangnya gitu. Jadi disorientasi waktu itu, maksudnya dia nggak ngerti bahwa orang kerja itu 8 jam, belum lagi macet Jakarta gitu ya. Jadi perubahan-perubahan yang seperti itu yang maksudnya ketika awal-awal ya nggak terlalu kita, karena kan aku pikir waktu itu dia masih oke lah gitu ya, nggak, masih bisa ditinggal gitu, masih bisa nitip tetangga lihat-lihat gitu. Jadi ya pada akhirnya memang ketika sudah ngelihat udah kondisinya tidak kondusif ya pada akhirnya harus memutuskan gitu. Berarti Liana menghadapi persimpangan yang sangat, tikungan yang sangat tajam ya, antara mau meneruskan pekerjaan atau mengurus mamah di rumah gitu ya. Betul, jadi memang ketika udah mulai banyak laporan lah dari tetangga ya, mamahnya ini nih apa namanya, hujan-hujan bawa payung nungguin anaknya pulang gitu. Ya ampun, kan saya bahaya lucu. Kan gitu, udah disuruh pulang nggak mau gitu. Jadi habis itu pernah memang suatu waktu mama itu keluar rumah agak lama, aku udah sempat pikir dia tuh hilang gitu. Tapi memang sebenarnya mungkin dia lupa jalan pulang, jadi mungkin keliling-keliling dulu ke gang lain. Ya aku udah ubek-ubek cari, akhirnya setelah selang setengah jaman gitu baru ketemu yang dia ya mungkin ngos-ngosan, mungkin dia bingung juga cari jalan gitu. Sampai aku pikir wah ini udah tambah nggak beres gitu sebenarnya. Jadi mama keluar rumah ya? Pada saat itu mama masih bisa keluar rumah. Tapi jadi kadang memang bisa. Betul. Jadi secara fisik masih bisa gitu. Tapi ininya udah nggak mumpuni. Berarti kalau gitu tetangga juga dikerahkan juga ya Mbak Liana ya untuk ngebantu. Betul. Jadi
karena memang kebetulan ya rumah kami di gang gitu, gangnya ya gang satu motor lah, maksudnya gang motor lewat gitu, bukan gang yang bisa mobil lewat gitu. Jadi karena deket udah ya memang sama tetangga. iya, dan ya sama bertetangga juga ya, karena udah bertetangga puluhan tahun ya, belum nggak pindah-pindah rumah gitu, jadi ya lumayan bisa mengandalkan bantuan Iya, tetangga benar. sih untuk mengawasi mama ya. Walaupun nggak optimal juga, tapi minimal ada layer untuk Iya, ininya benar. lah, untuk pengawasannya. Setelah udah dia banyak laporan-laporan, akhirnya kita putusin untuk bayar bulanan lah ya sama tetangga. Pas memang di sebelah rumah, jadi ini kita udah tetangga udah lama, udah kayak ya udah kenal banget lah gitu. Jadi ya dia kita minta tolong untuk liatin mama sama papa lah gitu. Nah pada akhirnya juga si tenaga bantuan ini pun sudah angkat tangan gitu, karena nggak bisa dibilangin, ngoprek-ngoprek kompor mulu, nyalain air, mau nyuci gitu segala macem gitu, sampai akhirnya memodifikasi lah, maksudnya ketika ngoprek karena dia demen nyuci, akhirnya udah papan gilesan udah nggak ada lagi di rumah, kita ganti pakai mesin cuci, kan dia nggak tahu tuh cara operasionalnya kan. Pada saat itu masih bisa dibilangin, maksudnya masih bisa ngerti bahwa mama nggak boleh, jangan mainin mesin cuci ya, nanti rusak, mahal. Nggak ada uang buat ganti gitu misalnya. Jadi dia kayak masih mikir tuh, oh iya kalau rusak kan duit gitu. Jadi dia nggak kotak-katik. Jadi ibarat kata cuci mencuci udah selesai lah permasalahannya. Tapi balik lagi demennya kan air, entah mau ngepel lah, nanti nguprek-nguprek ke kompor. Ya kompor, jadi maksudnya jadi bikin kerjaan gitu si mbaknya, Harus si tante ngecek-ngecek yang terus. jagain mama tuh kayak mesti bener-bener ekstra, betul, dan demennya naik, kita kan ada lantai 2 di atas, demennya naik ke atas gitu, jadi yang takutnya kan jatuh segala macam. Jadi si yang jagain ini udah mulai agak kewalahan gitu. Pasti Mbak Liana jujur aja selama kerja juga pikiran nggak 100% di kerjaan kan ya? Karena kepikiran mama di rumah, betul, kepikiran. Ya memang apa ya, ketika udah mulai banyak laporan gitu ya, sudah akhirnya ya merapatkan barisan gitu, ngobrol sama adik-adik bahwa ini udah nggak beres, aku bilang gitu. Karena ketika dari awal mama sudah terdiagnosa tuh aku memang udah langsung ajak adik-adik untuk ngobrol. Jadi maksudnya aku kasih tahu mama tuh begini, jangan sampai kita main lempar-lemparan. Saya langsung ngomong apa adanya gitu. Orang tua bareng. Ini kita harus kompak gitu, jangan sampai nanti berantem, jangan sampai nanti orang tua kayak tanda kutip dibuang-buang, dilempar-lempar gitu. Jadi harus jelas pembagiannya, Jadi harus kerja sama ya. Ini kan juga nanti pasti akan ada. Betul, karena nanti masalahnya nggak cuma masalah tenaga, tapi masalah biaya gitu. Jadi ya memang akhirnya ngobrol-ngobrol sama adik bahwa kalau yang satu tanggung tenaganya, jangan juga disuruh tanggung biayanya gitu. Jadi harus berbagi beban. Adik karena yang cowok kebetul ya puji Tuhan kerjanya di BUMN, nggak mungkin dia yang disuruh berhenti kerja, dan dia laki-laki gitu ya. Yang bontot juga kayaknya nggak tega untuk ini. Pada akhirnya keputusan itu memang dari aku gitu, maksudnya saya aja yang berhenti kerja, karena dulu berpikirnya bahwa ya udahlah, kalau guru kan anytime tahun ajaran berikutnya bisa apply lagi gitu. Pikirnya segampang itu. Pas waktu Mbak Liana udah berhenti kerja terus mengurus mama, gimana Mbak Liana bisa transisi dari kesibukan bekerja sehari-hari terus sekarang harus jadi pendamping 24/7 buat mama? Itu gimana transisinya Mbak Liana? Saya tahu pasti nggak gampang, tapi gimana Mbak Liana bisa menyelesaikan transisi itu? Ini ada satu kejadian di hari pertama saya resmi menjadi pengangguran gitu ya. Itu sebelum jam 7 pagi lah ya, saya kebangun karena saya cium ada bau asap gitu, kayak gimana sih, kayak bau gosong gitu loh. Saya kebangun, terus saya udah lihat mama saya di daerah dapur gitu ya. Terus saya lihat api udah naik dari atas kompor tuh yang benar-benar udah gede naik ke atas. Saya mau coba matiin kenopnya udah nggak main karena rusak, mungkin karena udah dicetak-cetek
cetek-cetek Hmm. akhirnya udah dol Udah gitu. ambrol. Aku ambrol. Jadi saya cuma kepikirannya saya keluar rumah, saya buka pintu, saya panggil tetangga, cuma ngomongnya, "Bapak, api," saya bilang gitu. Karena Dia saking masuk rumah, paniknya ya. Iya. iya cuma bisa bilang, "Bapak, api," saya bilang gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam, tabung gas 12 kilo itu, Oh, ya mungkin ampun. karena saya udah shock, saya nggak kepikiran untuk cabut selangnya gitu, sama dia langsung dicabut selangnya, terus dipakai karung, terus dibasahin air, terus ditutup-tutup gitu. Saya cuma kayak bengong aja gitu yang, ya ampun Tuhan gitu. Maksudnya Ah, tabung gas 12 kilo baru diganti, masih fresh. Kalau split second aja udah kami semua udah seru deh. Saya udah, maksudnya saya tahu saya mau maki mama saya juga dia nggak ngerti gitu, dia cuma bilang, dia dengan muka datar, enggak bukan saya nggak ngapa-ngapain katanya gitu. dan mama nggak panik ya waktu itu, Nggak panik, ekspresinya nggak lempeng gitu sama ya. sekali nggak panik, lempeng selempeng-lempengnya, padahal saya udah duduk termangu di depan, arahnya mau ngarahin ke kompor, nangis sekenceng-kencengnya sampai tetangga datang, sampai nenangin saya, dia bilang udah nggak apa-apa, yang penting selamat. Saya udah nggak bisa lagi ngomong, nggak bisa lagi marah, udah nggak bisa apa, cuma bisa nangis aja gitu. Tapi kita bisa lihat ya, itu berarti emang jalannya Tuhan ngasih apa namanya, ngasih tanda ke Mbak Liana, everything Mm-mm. happen always in the right moment ya. Mbak Liana memutuskan kerja pada hari itu, bisa Mm-mm. aja kalau Mbak Liana misalnya memutuskan kerja 1 hari telat atau enggak 1 minggu setelahnya, ceritanya bakal berbeda ya Mbak Liana. Mungkin Betul, pada pagi itu betul. Mbak Liana udah pergi kerja, nggak ada yang jaga rumah, itu aduh, oke, ini buat merinding nih, Iya, buat merinding. iya. Makanya maksudnya kalau misalnya saya masih kerja itu posisinya sebenarnya jam segitu udah, maksudnya jam 6 juga udah jalan kerja gitu. Jadi udah nggak ngerti lagi deh. Jadi cuma bisa ya ketika udah bisa tenang ya cuma bisa ngucap syukur aja sama Tuhan masih Iya, diberikan keselamatan gitu. iya betul betul. Itu kejadian kapan Mbak Liana? Berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu, kurang 2 lebih tahun kayaknya yang dua lalu tahun ya. yang lalu. Oke. Begitu udah mama udah tegak diagnosanya itu di 2017 awal itu, saya udah tahu bahwa maksudnya saya nggak bisa sendiri. Yang Mm-mm. paling bisa mengerti adalah komunitas yang memang orangnya ya itu gitu. Jadi Iya. makanya saya carinya komunitas Alzheimer. Jadi waktu itu karena saya punya akun media sosial Instagram, pop up lah di saya Alzheimer Indonesia gitu. Jadi saya ikutin, saya chat, waktu itu chatnya sama Ibu Tuti, ketemunya kan Hmm. via chat, jadi diajak untuk ikut caregivers meeting, Hmm. saya datang gitu. Jadi memang karena ada kebutuhan gitu, memang Iya, iya. akhirnya memberikan effort untuk mencari dan ikut dalam kegiatan gitu. Dan Mbak Liana merasa I'm not alone gitu ya. Itu yang penting Ya ya. betul, Ada betul. ada teman-teman yang mengalami hal serupa ya. Ini kan karena sebelum pandemi ya, maksudnya caregiver Mm-mm. meeting itu kan sebulan sekali di setiap Hmm. Sabtu minggu pertama, dan itu di Pondok Indah. Hmm. Rumah saya di Jakarta Timur. Itu sebenarnya cukup jauh gitu. Maksudnya kalau Harus niat ya ke kalau sana ya. ya harus niat bener. Hmm. Kalau nggak niat susah gitu. Jadi karena memang kebutuhan, memang merasa perlu, memang Ya. memang itu yang menjawab kebutuhan saya, ya saya datang gitu. Mm-mm. Setiap sebulan sekali ikutin. Jadi ya begitu pertama kali datang itu ya cuma gini doang. Ya ampun, saya nggak gila sendiri gitu. Iya, 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 iya. Itu yang penting ya. Itu yang penting ya. Setahun sebelum mama kena serangan stroke itu, 2 tahun sebelumnya, itu papa harus pasang ring di jantung. Jadi Hmm. waktu itu, jadi sebenarnya bukan kejadian pertama aku berhenti kerja gitu. Jadi Oke. sebelumnya waktu kejadian papa pun aku harus berhenti Jaga. kerja karena Mm-mm. Untuk jaga bolak-balik papa. ngurusin dia untuk prosedur, karena kan pakai uh, mama kan karena pensiunan guru jadi pakai askes ya, BPJS lah Hmm. disebutnya ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. itu kan harus mengurus prosedur untuk supaya papa bisa masuk ke RSCM, supaya bisa prosedur pemasangan ring itu menyita waktu sekali Iya. gitu, sampai Iya. akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja juga pada saat itu gitu. Tapi waktu itu kondisi mama masih oke banget, masih oke Heeh. banget. Jadi Heeh. ketika papa udah mulai agak mendingan lah ya, udah selesai prosedur pasang ring, sebenarnya
saya pribadi kepengennya kerja nggak di Jakarta gitu, dan menyampaikan gitu ke mama bahwa mau kerja ya gitu, maksudnya apply ya, coba apply ya kerja di luar negeri, aku bilang gitu. Dan waktu itu dia cuma bilang jangan, katanya gitu, nanti kasihan kalau ada apa-apa sama papa gimana, maksudnya nanti jauh, ini susah gitu. Itu juga di situ udah mulai pergolakan batin, maksudnya apakah harus stay tapi abis itu stay di Jakarta, kerjanya di Jakarta bareng sama orang tua, tapi keinginan untuk explore keluar, aku tuh berpikirnya tempatku tuh bukan di sini, nggak di Jakarta gitu. I belong somewhere else lah gitu. Jadi mau explore, mau ketemu banyak orang, mau learn something new lagi gitu. Jadi pada saat itu juga mikir ini pilihannya mau benar-benar jadi anak berbakti, tapi apakah nantinya nggak akan ada rasa tanda kutip benci dengan pilihan itu, benci dengan orang tua akhirnya, atau tetap memutuskan pergi kemudian menyesal gitu, itu udah mulai itu. Nah pada akhirnya keputusanku adalah memang ya nggak lanjutin untuk proses kerja keluar gitu, jadi tetap di Jakarta. Ya akhirnya jedeng berapa tahun kemudian ya mamah kan kejadian. Itu balik lagi ya, itu balik lagi kayak ada tanda dari Tuhan ya. Iya benar, tapi jadinya ya dengan kondisi mamah yang dengan gangguan perilakunya segala macam tuh akhirnya maksudnya masih ada angernya kan, maksudnya walaupun mengurus tapi masih ada angernya, jadi belum yang at peace bahwa memang menerima keadaan berdamai gitu, enggak, masih bergejolak gitu. Ini kan ketika aku putusin untuk berhenti kerja kan juga akhirnya juga tandeman lah sama adik ya, karena kan kita berdua yang ada di rumah kan. Jadi memang caranya ketika aku udah mulai benar-benar udah jenuh tuh memang pergi traveling beberapa hari gitu. Jadi pas ketika ulang tahun itu aku putusin untuk pergi traveling gitu ya. Memang waktu itu pilihannya adalah ke Bali sendirian. Waktu itu pas lagi di Ubud ada satu bukit namanya aku lupa apa, aku naik sepeda terus ngedaki bukit gitu ya, cuma pengen mencari ketenangan gitu, maksudnya karena banyak banget kan gitu, banyak banget yang diinin, maksudnya banyak banget yang dipikiran bahwa sudah di atas 30 tahun usia, penganggur, ya ketika teman-teman yang seangkatanku udah punya suami, punya anak, kerjaan bagus gitu ya, jadi ya banyak banget gitu, jadi perlu menenangkan diri. Jadi pada saat itu lagi jalan ke bukit tuh kayak sambil komunikasi sama Tuhan lah gitu, maksudnya dikeluarin semuanya, maksudnya kenapa sih ini kejadian, kenapa sih harus begini gitu, maksudnya apa nggak boleh punya masa depan yang lebih baik, apa maksudnya macam-macam gitu, sampai akhirnya memang pas sudah sampai di puncak bukit terus ngelihat mandang ke atas awan gitu, cuma kayak ada suara aja gitu, dengar bahwa maksudnya kerjakan dulu aja ini gitu, maksudnya ini toh sementara gitu, ketika ini sudah selesai kan bisa pergi kemanapun kamu mau gitu. Jadi cuma kayak tek aja gitu Kak, seketika itu doang, jadi kayak langsung di situ di atas bukit nangis, untung nggak banyak orang ya waktu itu pas pergi. Jadi bahwa di situ kayak dibukain kayak slideshow gitu loh, maksudnya perjuangannya mama, maksudnya dia memang single fighter, bahwa dia ngurusin kami, bisa nyekolahin kami semua jadi sarjana gitu. Jadi dia yang berjuang, dia yang nggak pernah egois, nggak pernah punya baju baru, nggak ini, pokoknya nggak neko-neko, yang penting semua buat anak, buat keluarga. Itu benar-benar muncul gitu di depan mata gitu. Jadi kayak darinya benci, kesel, marah itu jadi berubah jadi lebih ke penyesalan, bahwa ya ampun selama ini udah jahat sama dia, setiap cacian makian aku ke dia gitu, apa yang aku perbuat ke dia gitu, itu kayak jadinya ini aja gitu, jadi kayak seketika Tuhan bisa memutarbalikkan dari rasa kemarahan dan jadi kayak udah rasa penyesalan gitu, ingin berbuat yang lebih baik gitu. Perjalanan seseorang ketika menemukan kedamaian, peace-nya itu memang journey-nya masing-masing sih, nggak ada yang bisa bilang apa yang aku lakukan itu bisa berhasil di caregiver yang lain, itu kan antara between us and our God gitu kan. Jadi ya puji Tuhannya ya Tuhan masih
masih memberikan ininya apa anugerahnya lah untuk aku bisa kebuka matanya gitu. Jadi ya pada akhirnya ya pulang ke rumah ya dengan kondisi yang sudah lumayan lebih tenang, walaupun masalahnya sih sama aja sih Kak, maksudnya Tapi cara ketika ngadepinnya balik beda lagi, ya, iya betul betul, sudut perspektifnya beda ya. pandangnya aja, betul. Walaupun nggak bisa, itu everyday learning sih Kak, everyday Iya. untuk ngingetin diri sendiri bahwa ya udah legowo aja, dijalanin aja, nanti juga pasti ada waktunya gitu. Ketah juga nggak akan selamanya gitu, mumpung masih ada kesempatan gitu. Jadi ini penting banget ya buat kita semua kalau kita misalnya sampai burn out. Malah sebenarnya jangan nunggu sampai kita burn out ya. Penting banget untuk ada me time ya, Mbak Liana Iya ya. betul Itu Kak, penting banget. betul. Yang namanya me time itu benar-benar yang uh, uh, berkomunikasi dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan Tuhan, itu penting banget karena untuk membungkam suara-suara atau even suara-suara dari diri sendiri yang negatif ya. Itu jadi kalau boleh dibilang sebenarnya yang namanya me time itu bukan sesuatu yang egois ya, malah itu yang kita perluin ya, Mbak Liana, untuk menghindari burnout ya. Gitu. Betul, Dan betul. Jadi kayak saya juga karena ya kami berdua, saya sama adik gitu ya, ya saya punya, puji Tuhan saya punya adik perempuan yang sangat mengerti gitu ya. Jadi ya kita memang saling memberikan ruang gitu. Maksudnya ketika memang saya udah ada tanda alarmnya, udah bip 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 bip, ya udahlah pergi dulu 2 hari 1 malam, entah pergi kemana gitu. Jadi kalau dia juga udah bip bip bip, dia yang pergi gitu. Jadi maksudnya take turns aja supaya balik lagi emosi kita kan juga mempengaruhi ODD-nya ya gitu. pasti banget, pasti banget. 2018 itu dia kena lagi serangan stroke yang kedua dan dia jatuh lagi yang pada akhirnya membuat dia benar-benar tidak bisa lagi untuk berdiri gitu. Jadi karena sudah jatuh keseringan lah gitu ya di tempat yang sama, jadinya ya memang akhirnya dia ya pasien tirah baring, kita juga nggak tega ninggalin gitu. Jadi memang untuk traveling ini aku udah hampir berapa, udah setahunan kali, udah lebih dari setahun gitu. Jadi emang udah nggak traveling lagi, maksudnya ya nanti pasti ada waktunya lah gitu. Karena sekarang ini kan juga sebenarnya juga boleh dibilang kondisi saya bisa berdamai juga dengan diri sendiri dan keadaan, karena juga berbanding dengan kondisi mama yang udah mulai mute gitu. Jadi gangguan perilakunya udah berkurang gitu, karena kan dia udah nggak ada lagi, udah nggak bisa kemana-mana, dia hanya tidur atau di kursi roda, dia nggak ngomong, dia diem aja. Tapi akhirnya anger itu jadi berubah lagi dengan rasa kesedihan gitu. Maksudnya sedih ngelihat dia kondisinya begini gitu. Maksudnya lambat laun udah sosok itu udah benar-benar hilang gitu. Sosok mama yang dulu udah benar-benar hilang gitu. Jadi pengen tahu, ini kan sekarang cerita tentang mama yang dalam kondisi sakit. Bisa nggak diceritain mama dulunya sebagai, tadi sempat dibilang sebagai guru ya mama ya. Mama itu guru di Jakarta, guru bahasa Inggris. Iya, guru bahasa Inggris di SMA negeri sih Kak. Itu mama sampai pensiun itu di sana? Sampai pensiun. Dan itu dari mulai Mbak Liana kecil, bayi, mama udah sebagai guru di sana? Iya, betul. Dan saya pun satu sekolah sama mama waktu SMA, jadi SMA diajarin dia. Diajarin mama. Duduknya dia mah duduk di depan atau duduk paling belakang nih? Gak bisa untung bukan wali kelas. Mbak Liana menyaksikan sendiri gimana mama itu dulu aktif ya, gimana mama itu aktif dulu. Nah sekarang Mbak Liana jadi aktif di Alzheimer Indonesia ini. Kan tadi Mbak Liana awalnya kan sebagai peserta dari caregiver meeting ini. Sekarang Mbak Liana, tim intinya Alzheimer Indonesia itu prosesnya gimana Mbak Liana? Kan ketika mesti ikut-ikut itu kan posisi memang ibaratnya nganggur lah ya, apa namanya, pas lagi Alzi tuh buka, sebelum itu tuh aku memang selalu kayak tarik ulur gitu loh Kak, antara mau kerja lagi ngajar atau mau kerja lagi yang lain, jadi kayak masih tarik ulur kayak masih berpikir kalau ngajar kan lebih ribet ya, jam waktunya nggak fleksibel gitu. Jadi
waktu itu masih sambil dengan aku kasih les privat gitu. Jadi yang memang bisa ngatur waktu lah ya. Pada akhirnya berdoa minta sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan kasih jalan gitu ya, pengen tetap bisa bekerja tapi yang fleksibel gitu. Mintanya itu aja sih, yang bisa ngatur waktu, yang bisa kalau memang bisa dikerjakan dari rumah, nggak harus selalu kayak nggak 9 to 5 office lah gitu. Emang nggak lama ya, nggak beberapa lama itu dari berdoa ya Alzi memang buka kayak application lah ya untuk 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 volunteer and membership officer. Pada saat itu nggak mikir macam-macam, cuma pengen ya udahlah ya, minimal ada yang bisa something to do lah, maksudnya part of me yang masih pengen mengerjakan sesuatu gitu, jangan sampai mandek, jangan sampai otaknya terlalu tumpul nanti ini. Jadi ya coba kirim apply lah gitu, pada akhirnya ya jadi part of Alzi lah gitu. Itu tahun berapa itu Mbak Liana mulai masuknya? Udah setahun lebih sih. Udah setahun lebih ya. Ya. Dan Mbak Liana bisa merasakan bahwa mungkin ini salah satu jalan yang Tuhan kasih pada saat ini ya, Mbak Liana dikasih kesempatan. Iya, betul. Untuk giving back to community. Pokoknya ini sambil bisa jagain mama, masih bisa bantu orang gitu, maksudnya bisa berkontribusi sedikit aja gitu, kayaknya udah seneng banget gitu. Karena dulu itu sempat sebelum menjadi bagian dari Alzi, sempat ada yang ngontek DM pribadi ke Instagram saya gitu, dia caregiver. Jadi dia posisinya di Manado waktu itu. Jadi dia kontak, akhirnya kita tuker-tukeran nomor WhatsApp lah ya, kita ngobrolnya di WhatsApp gitu. Jadi di situ saya amazed-nya bahwa dia tahu saya. Waktu itu kan saya karena rajin ikut acara Alzi, jadi waktu itu pernah ada launching, kalau nggak salah launching Adzi Center di Atma Jaya, pernah ada satu kayak wartawan portal media lah ngeliput gitu, maksudnya wawancara saya gitu. Nah, orang ini, si caregiver ini tuh taunya dari situ gitu. Dia baca portalnya, dia baca artikelnya, dia cari Instagram saya, di situ dia DM gitu. Maksudnya di situ yang saya cuma mikir, maksudnya ternyata begini aja bisa ngebantu orang ya gitu. Yeah. Jadi kayak ada rasa seneng gitu, nggak bisa digambarin lah, maksudnya. Iya, ternyata apa yang kita omongin, apa yang kita sampaikan itu bisa juga bermanfaat buat orang lain gitu. Mbak Liana dari tahun 2018 terus sekarang jadi aktif, jadi volunteer membership officer di Alzi. Ini kalau ada teman-teman yang dengar nih Mbak Liana, pertama mungkin pada saat ini beberapa dari teman-teman ada yang orang tuanya udah ngeliatin gejala. Bisa nggak diceritain dikit? Biasanya gejalanya apa sih Mbak Liana? Yang paling ini sebenarnya kalau misalnya kayak teman-teman di sini yang nonton video ini bisa buka di websitenya Alzi, dia ada 10 tanda gejala demensia, jadi itu udah sangat membantu banget untuk screening awal. Jadi kayak satu, gangguan daya ingatnya, jadi kayak mamah papa kita bisa jadi kayak menceritakan hal yang sama gitu berulang-ulang, padahal udah diomongin, nanti diomongin lagi. Itu juga saya mama udah kayak gitu, jadi kayak kalimat yang sama itu bisa 15 kali udah kayak, kalau saya bilang mama kayak kaset rusak muter mulu playback gitu. Jadi dulu masih bilangnya tuh kayak cuma rese aja gitu, demen aja bikin emosi saya gitu. Tapi maksudnya sebenarnya itu udah tanda ya? Sebenarnya kan. Terus nggak sulit fokus lah, maksudnya kayak melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan sehari-hari, tapi darinya tahu jadinya bisa tiba-tiba kok kayaknya nggak ngerti yang biasanya dilakukan gitu kegiatannya gitu. Jadi itu bisa jadi, atau misalnya ya itu melakukan yang familiar, kayak mama tuh udah mulai ini masak ngaco gitu, maksudnya rasa nggak karuan, biasanya kan dia nggak kayak gitu, cuma ya kita nggak sampai kepikiran gitu ya. Padahal kan sebenarnya masak udah jadi bagian dari dia udah berpuluh-puluh tahun kan. Nah, terus disorientasi waktu, jadi kayak nanti dia bisa jam 12 malam, ntar saya bisa denger tuh dia lagi di kamar, terus ngoprek-ngoprek, bukain semua berkas-berkasnya dia. Jadi kayak
ngerasanya tuh masih Udah cerah pagi. gitu. Oh, Ki. oh gitu. Jadi aduh bener-bener yang udah nggak jamnya jumping banget gitu. Heeh. Dan maksudnya ya yang kayak gitu bisa aja misalnya visual spasial, kayak dia udah sulit disuruh minum pas lagi nggak, dia cuma bilang iya minum, tapi nanti diliatin doang, terus di sendok yang di gelas cuma diputer-puter udah katanya gitu. Jadi saya yang kayak Oh, gitu-gitu oke. juga mesti harus hati-hati sih, maksudnya tiba-tiba ngelihat kalau ini sih mama nggak pernah kejadian, tapi ada juga yang kejadian ngelihat wajahnya sendiri di cermin itu kayak bukan ngeliat diri sendiri tapi orang lain gitu. Jadi Oh, oke. yang seperti itu perlu dicurigain gitu. Maksudnya Hmm. ada gangguan komunikasi, kayak kalau kayak mama tuh dulu kayak mesti kayak mau ngomong sesuatu tuh kayak susah keluar gitu, sampai akhirnya dia kesel Oh, sendiri, saya juga kesel gitu. Jadi saya cuma mau ngomong apa kan saya iya, nggak iya, ngerti iya, gitu. ya Tapi ampun, dia ya, ya. kayak mau ngomong sesuatu tapi dia nggak bisa bilang gitu. Heeh. Nah, dompet. Nah, soal dompet nanti dia yang Lupa. umpetin, dia yang taruh, dia yang simpan sendiri, nanti dia yang nuduh saya yang ngambil gitu dompetnya. Jadi itu kejadian udah bertahun-tahun sebenarnya, Aduh, kejadian kayak begitu. Jadi saya udah mulai lupa nyimpen handphone gitu. Gimana dong kacamata baca gitu. maksudnya kayak salah membuat keputusan kalau mama kayak ini kami kan di rumah cuma ada berempat, nanti dia bisa beli makanan itu ya jajanan cemilan lah ya dia Heeh. buat anak makan, padahal anaknya kan cuma 2 kan, Hmm. nggak perlu dibeli 15 gitu. Iya, Jadi iya, iya. yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi dan lama-lama narik diri dari pergaulan, nggak mau kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Dan ada perubahan perilaku lah gitu. Kayak mama dulu kalau kita bawa keluar ke acara keluarga gitu ya, Hmm. nanti baru juga nggak sampai setengah jam kali ya udah minta Pengen pulang. pulang. Udah Oke. minta pulang, nanti ada aja dia bilang katanya nanti rumah gimana, Hmm. nanti jemuran kalau hujan gimana, padahal matahari terang benderang tapi dia bilang katanya mau hujan. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau Pokoknya ada misalnya alasan ya. sudah mulai kitanya anggota keluarga, entah anak entah itu ngelihat ada gejala-gejala yang tidak biasanya, sebaiknya langsung dibawa periksa sih gitu. Kan lebih baik mencegah ya, maksudnya ketika Iya, kalau iya. kita udah tahu minimal itu baru udah tahapnya masih awal banget, masih lebih bisa diintervensi untuk nggak sampai jauh kan gitu. Jadi Seperti itu. jangan anggap apa namanya remeh gejala-gejala ini ya. Kadang kan kita suka mikirnya itu sih Iya pikun betul. pikun aja udah tua gitu. Makanya Alzi semuanya juga jangan maklum dengan pikun ya. Tadi Mbak Liana bilang kalau teman-teman Iya. yang pengen tahu gejala-gejala awalnya bisa dilihat di websitenya Alzi ya Mbak Liana ya. www.alzi.or.id. Ada artikelnya, bahkan sekarang itu ada tentang COVID, bagaimana mengatasi untuk bisa memberikan satu kabar kepada ODD di masa pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan. Pokoknya websitenya, Facebooknya Alzi, di Instagramnya juga. Jadi ya kalau memang benar-benar merasa memang butuh kayak saya, ya kita ya harus effort untuk mencari tahu ya gitu. Iya, betul, betul. Ini kan Mbak Liana cerita untuk Mbak Liana sendiri dalam mengurus mama tercinta itu prosesnya nggak mudah, apalagi Mbak Liana harus meninggalkan pekerjaan, tapi akhirnya Mbak Liana bisa menemukan momen yang dapat membuat Mbak Liana damai dengan diri sendiri gitu kan. Nah sekarang Mbak Liana bisa nggak kasih nasihat atau tips-tips teman-teman yang lagi ngalamin di situasi yang sama Mbak Liana? Satu, jangan ragu mencari bantuan ya, meminta tolong gitu. Jadi meminta tolong ini bisa ke banyak pihak gitu. Kalau di dalam keluarga ya ke siblings, maksudnya adik kakak beradik gitu. Jadi jangan dipikul sendirian gitu, harus berbagi beban gitu. Dan yang udah pasti bahwa sebelum kita menolong orang, harus tolong diri sendiri. Itu yang selalu saya pakai sih Kak. Maksudnya kayak sama aja lah kayak kita kalau naik pesawat kan, sebelum
taruh maskernya ke orang lain, ke kita dulu, kita mesti Iya. nolong diri kita sendiri gitu. Jadi Benar-benar. biar bagaimanapun tetap harus menjaga diri sendiri bahwa memang kondisi fisik kita masih sehat, psikis kita juga sehat gitu. Jadi ketika kita udah kuat secara fisik, rohani, jasmani, batin gitu ya kita bisa tolong untuk ya ODD kita gitu, karena biar gimana pun nggak mungkin kalau nggak nanti dua-duanya ambruk bener-bener gitu. Jadi sebelum nolong orang lain, nolong diri sendiri dulu gitu. Okay. Dan tidak pernah salah kok untuk kalau misalnya ternyata kitanya memang nggak kapasitasnya karena untuk full time kayak saya kayak gini itu bukan satu pilihan yang gampang gitu. Jadi nggak apa-apa kok untuk seek help dari orang lain, maksudnya pihak lain, pihak luar gitu. Misalnya kalau memang berkecukupan bisa ketika opsinya memang harus mungkin menitipkan ODD-nya di nursing home atau dijaga sama orang lain, itu bukan sesuatu hal yang kalau saya sih nggak tabu ya. Jadi jangan ada stigma bahwa ketika anak menitipkan orang tua di nursing home adalah itu terutama orang Indonesia gitu durhaka, nggak berbakti gitu. Kalau memang itu adalah jalan terbaiknya ketika udah dirembukan ke keluarga, siblings, kakak beradik bahwa memang itu jalannya gitu, ya nggak apa-apa gitu. Jadi jangan merasa bahwa rasa malu bahwa kok naruh ini, enggak juga gitu. Maksudnya opsi seperti itu ada, dan dulu pun saya pernah memikirkan opsi itu gitu. Jadi tapi pada akhirnya memang keputusan saya rawat sendiri gitu. Tapi kan ada beberapa case-case yang memang nggak bisa dirawat sendiri gitu. Jadi itu poin yang another thing yang harus saya juga ngomong bahwa nggak masalah kok gitu. Jadi jangan terpaku sama stigma bahwa taruh orang tua di nursing home itu adalah suatu hal yang jahat ya, kecuali memang niatnya jahat ya. Balik lagi ke hati nurani masing-masing aja gitu. Jadi ya memang, dan satu hal yang selalu saya pegang ini dari sesama temen gitu. Dulu ada teman kerja sama-sama ngajar, mamahnya juga dulu sakit, memang nggak ODD tapi mamanya sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Saya ngeliat teman saya ini, kita berdua sama-sama ngejalanin lah gitu. Saya ngerawat mama saya, dia ngerawat mamahnya gitu ya. Tapi kok saya lihat dia kayaknya lempeng aja gitu. Kayaknya dia selalu ngomong ke saya, Liana, this too shall pass, katanya gitu. Selalu ingat itu aja, katanya gitu. Jadi nggak selamanya badai kok. Maksudnya pasti akan berlalu. Pokoknya beberapa hal yang memang selalu saya pegang gitu ketika lagi capek, ketika lagi stres, ketika lagi banyak yang dipikirkan lah, cuma itu aja. Oke, take your time untuk nolong diri sendiri, seek help, kemudian ya ngomong sama diri sendiri, self talk aja, ya this too shall pass gitu. Karena kebanyakan caregiver itu perempuan ya, maksudnya anak perempuan di dalam keluarga, mostly anak perempuan di dalam keluarga. Ini juga yang mesti diinin sama caregiver. Kalau kalian di luar sana yang seperti saya, di usia yang seharusnya sudah punya anak, udah nikah, udah segala macam, ini nggak perlu ngerasa minder atau merasa ada yang salah dengan diri kita gitu, bahwa kok malah jadi begini ya, boleh dibilang kayak kok nggak nikah ya, kok nggak laku-laku ya gitu, apa karena jadi caregiver jadinya merusak masa depan ya. Maksudnya yang kayak gitu-gitu nggak usah terlalu dipikirin gitu. Maksudnya yang penting buat teman-teman caregiver yang di sana yang lagi berjuang sama-sama kayak saya, ya tetap harus menata juga masa depannya, mau setelah ODD-nya tidak ada, mau melakukan apa, selama itu mendatangkan kebaikan buat diri kita, buat orang lain, pasti Tuhan punya rencana yang indah lah gitu. Jadi jangan patah semangat karena aduh abis ini udah kayak dunia kelam aja gitu, udah umur segini terus nggak punya suami misalnya, nggak punya anak, nanti orang tua nggak ada, kayak gimana. Jadi karena ini isu yang sensitif sih ya sebenarnya, cuma ini juga karena ini kan setiap perempuan punya cerita, makanya saya mau encourage teman-teman yang sama seperti saya, nggak usah khawatir gitu. Memang kalau sudah waktunya, nanti waktunya Tuhan akan berikan gitu. Makasih banyak Mbak Liana. Nanti semoga bermanfaat Kak. Sama-sama Kak Nang. Salam buat Mama.
keep in touch. Jadi Iya, nanti Kak. kalau kita kapan-kapan mau kontak lagi Mbak Liana ya, terutama di program-program Boleh. Hazi ya. Oke, selamat malam Mbak Liana, makasih Iya, banyak. iya, oke, Kak.